pagi, shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Haleluya. Orang-orang yang diberkati Tuhan, boleh sama-sama angkat tangan kita katakan shalom. Shalom, haleluya. Ada damai sejahtera di tempat ini saudara buat kita semua. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua satukan hati kita. Tanggalkan segala kekhawatiran saudara, berpikir tentang apapun juga dan fokus kepada Tuhan. Karena kita percaya sesuatu yang besar pasti terjadi di tempat ini, amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Raja di atas segala raja yang bertahta dalam hidup kami. Pagi hari ini setiap kami tanpa terkecuali Tuhan, datang di hadapan Tuhan mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan setiap kami di tempat ini percaya bahwa ketika Tuhan izinkan kami hidup, berarti Tuhan mau pakai kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bapak, biar pagi hari ini kami mau membawa syukur kami, pujian, penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau layak terima segala yang terbaik dari umat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir tempat ini. Kami percaya setiap kami pasti mengalami pemulihan daripada Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya di dalam hidup kami. Hati kami terbuka di hadapan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami datang dengan segala keberadaan kami. Baik kami yang ada di dalam tahap-tahap sukacita maupun duka cita, yang berada dalam padang gurun, ataupun yang sudah menemukan jawaban. Setiap kami tanpa terkecuali mau mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah anak domba Allah. Biar setiap kami Tuhan dapat berkumpul tempat ini, memuliakan Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Pakai Tuhan setiap umat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Dan biarlah setiap kami menjadi penyembah-penyembah yang hidup. Dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kerinduan hati kami untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi pagi hari ini. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Hamba-Mu juga yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan memberkati. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan menjadi pedang bermata dua yang mengubahkan hidup setiap kami, yang mengoreksi setiap kami, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat gereja kami. Gereja kami tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap persiapan nanti tanggal 28 minggu depan akan kembali lagi ke CL dan juga tetap ada ibadah di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui gereja kami. Gereja kami dapat menjadi terang di tengah gelapnya dunia Tuhan. Gereja kami dapat menjadi jawaban buat setiap orang yang mencari jawaban. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai kepada RT RW Tuhan. Setiap program vaksinasi Tuhan semuanya berjalan dengan baik karena kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan setiap rekan-rekan medis maupun para medis yang terlibat Tuhan. Kiranya kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan ada buat setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar mereka melayani dengan hati dan kami percaya jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi biar kemuliaan-Mu dinyatakan tengah-tengah ibadah ini. Ada sesuatu yang terjadi Tuhan. Kami percaya setiap kami akan menikmati Tuhan pagi hari ini. Loh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi dia. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Kita punya Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Satu Tuhan. Tuhan yang hidup. Dengan segenap hatimu sama-sama kita sembah dia. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hatimu sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau sungguh indah tiada. Amin Tuhan. Sungguh menakjubkan. Katakan sungguh ajaib untuk dimengerti. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Katakan kau Allah, kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Lebih lagi sembah Tuhan pagi hari ini, katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan kau sungguh indah, sungguh ajaib Tuhan. Amin. Katakan lebih dari semua yang ada. Dan kasih-Mu sama-sama katakan, kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan sembah Dia, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Hanya Kau yang layak terima pujian Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian penghormatan. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur-Mu, sembah Tuhan lebih lagi. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu tanpa syarat buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak kata yang dapat melukiskan betapa kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini dengan keadaan sehat, dalam keadaan kuat, semua karena kasih karunia Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Jauh lebih besar daripada setiap persoalan kami, pergumulan kami Tuhan. Dan kami percaya jawaban yang daripada Tuhan ada buat setiap kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, sembah Tuhan pagi hari ini. Pakai setiap kesempatan yang indah pagi hari ini untuk menyembah Dia. Nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Saya jumpa semuanya bangkit berdiri sama-sama katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku. Setiap waktu, nyatakan. Lebih lagi sembah Tuhan, come on. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Amin. Di dalam hidup setiap waktu, nyatakan jalanmu. Mari lebih lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan. Yang percaya sekali lagi katakan, nyatakan jalanmu. Berikan tepuk tangan sesuai paling meriah buat Tuhan kita. Let your will be done. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang luar biasa. Rancangan Tuhan, rancangan mendatangkan damai sejahtera, kebaikan buat setiap kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami tempat ini mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan saya bagi dia saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa sampai detik ini hidup kita pasti penuh dengan mujizat Tuhan. Amin. Terlalu banyak Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara yang mengalami mujizat Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saya percaya bahwa kita akan terus menikmati mujizat Tuhan hari demi hari hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan saya bagi dia. Come on. Hey. Berikan tepuk tangan sama-sama. Come on. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia. Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Yang percaya katakan, lakukanlah lagi, hey, kedahsyatan dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Cuma Tuhan saja hidupku. Amin. Hey, kami percaya Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau Tuhan pembuat mujizat. Come on. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang manusia. Tak ada yang sanggup menyangka Kau Alfa, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang
Saya percaya kita semua di tempat ini kan dijamah oleh Tuhan. Sesuatu pasti terjadi di keluarga kita, di bangsa kita, dan semua itu hanya karena Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang percaya, mari angkat tanganmu sama-sama katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku. Luar biasa perbuatanmu, heran Dulu sekarang, katakan Kau Alfa, come on. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi, come on. Keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan. Saudara yang percaya lebih lagi, katakan, lakukanlah lagi di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada keajaiban Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Haleluya. Mujizat Tuhan, saudara, bukan cuman ketika laut terbelah dua, tapi ketika kita semua ada di tempat ini, ketika kita punya keluarga kita, atau bahkan ketika kita nggak punya siapa-siapa, tapi Dia Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Berikan tepuk tangan sampai deh, come on. Haleluya. Kita menserukan nama Yesus, nama yang mendatangkan keselamatan dalam hidup kita. Come on. Kau tajam. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergalakkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus. Nama. Hey. Berikan tepuk tangan sama-sama di atas kepala saudara buat Raja kita. Come on. Here we go. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergalakkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala.
Katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segalanya. Sekali lagi sama-sama katakan. Yesus nama di atas segalanya. Sukan haleluya. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin saudara. Kita mau persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Menyayangi kami Tuhan. Kau selalu setia. Di dalam setiap langkah hidupku, hatiku percaya. Di dalam setiap perkataanmu, Kau yang menggenapi. Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Kau selalu setia. Katakan di dalam setiap langkahku Tuhan. Dalam setiap langkah hidupku, hatiku percaya. Di dalam setiap perkataanmu, Kau yang menggenapi. Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Katakan Tuhan turut bekerja, come on.
Terbukti firman-Nya selalu pasti. Oh, Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sebasi fajar menegak di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun Bapak, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan perkara besar menanti bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang ke tempat ini bukan rutinitas, tapi kami mau selalu Tuhan, bukan sekedar merasakan hadirat Tuhan di tempat ini saja. Tapi kalau nanti kami pulang kembali ke dalam rutinitas kami esok hari, kami mau belajar Tuhan untuk selalu ada dalam hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami ini manusia yang lemah. Kami sering kali dikuasai oleh daging kami. Oleh sebab itu Tuhan, setiap hari kami butuh hikmat dari Tuhan. Kami butuh Tuhan Roh Kudus yang berbicara kepada kami, menguasai pikiran dan hati kami. Pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu siap berbicara Tuhan, tapi hamba-Mu tahu bahwa ini semuanya dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus sendiri yang meneduhkan setiap hati kami. Memberikan penjelasan, pewahyuan dan ketajaman firman. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Ada yang udah divaksin? Ada yang udah 2 kali? Saya sendiri 2 kali. Saya bukan lansia. Belum lansia. Saya waktu yang pertama sudah ikut sama jalur rohaniawan di Masjid Istiqlal. Kemudian yang kedua baru minggu lalu. Banyak orang bertanya sama saya, Pak yang kedua itu beda ya Pak vaksinnya? Enggak, sama aja. Sama aja ya. Saya anjurkan kalau saudara divaksin foto botolnya. Supaya kalau bisa barcode-nya difoto jadi saudara tahu yang botol yang mana yang masuk dalam tubuh saudara. Untuk file aja. Ya. Dan kalau di sini masih ada yang ketakutan bahwa di situ ada chipnya dan lain sebagainya, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Nggak ada chip, yang ada cuman vaksin. Ya. Pengaruhnya apa Pak? Saya ngantuk. Tapi ya udah ngantuk aja terus tidur ya udah hilang. Yang pertama saya kelaparan. Kok bisa Pak? Kelaparan? Ya habis divaksin soalnya jam makan siang jadi saya kelaparan. Oke. Buka bersama-sama saya di Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Oke. Saya sudah lama gak ke tempat ini. Dulu suka ada ibadah jam 10 di sini. Oke, Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Maksudnya apa? Dalam bahasa yang sederhana, keberhasilan manusia, suksesnya manusia, pencapaian manusia, ayat ini mau mengatakan bahwa itu bukan karena kita lebih cerdas, lebih cerdik, lebih punya banyak jejaring, punya banyak teman, bukan. Itu semuanya karena waktu atau dikatakan nasib, dalam bahasa Inggrisnya time and chance. Nasib, kemudian ada waktu.
time and chance, alfa dan omega. Ya, ini berbicara soal kairosnya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Ya. Kalau mau di bahasa aslinya lagi ada kata alef dan taf bahasa Ibraninya. Jadi awal sampai akhir itu semua karena Tuhan. Itu maksudnya. Ya, itu semua maksudnya ayat ini. Kalau bicara soal kairosnya Tuhan, berarti kita bicara sesuatu yang tidak ada batasnya karena memang Tuhan kita nggak punya batas. Bahkan sampai waktu pun dia tidak dibatasi. Manusia dibatasi dengan yang namanya kronos. Kita hidup selama setiap hari dibatasi sama 24 jam. Oh enggak Pak, di Jakarta Barat 25 jam. Beda Pak. Sama dong ya, semuanya 24 jam. 1 tahun 365 hari, itu namanya kronos. Kita terbatas sama waktu. Tapi yang namanya waktunya Tuhan, itu sama sekali yang namanya adalah kairos. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang manusia lakukan hari lepas hari. Oke, jadi kairosnya Tuhan itu berbicara sama sesuatu yang menembus kronosnya manusia. Sesuatu yang sebenarnya sangat mengagumkan. Jadi kalau kita berbicara soal hari Senin besok, ya hari Senin besok, kita belum ada di sana. Tapi Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi kita. Karena dia menembus waktunya manusia. Ya, itulah Tuhan, itulah kairosnya Tuhan. Oke? Kemudian sekarang begini. Bagaimana saya ini sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ada di dalam kairosnya Tuhan. Ada di dalam waktunya Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, satu hal yang perlu kita pahami adalah setiap kali kita ada di dalam waktunya Tuhan, dua hal terjadi. Kita akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat dan kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Dahsyat ya. Kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat dan kita akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Bagaimana caranya? Buka bersama-sama saya di Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42, ayat yang sangat populer yang kita sudah sering baca. Coba lihat, perhatikan kalimat-kalimat ini, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tiba ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan perhatikan kalimat ini, dan terus mendengarkan perkataannya. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kita lanjut. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan yang kalimat yang terakhir ini. Ada 3 hal yang Yesus katakan tentang Maria. Tetapi hanya satu saja yang perlu, berarti nggak ada duanya. Nggak ada yang lebih perlu daripada itu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, berarti nggak ada yang lebih baik daripada itu. Yang terakhir dikatakan yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Apa maksudnya nih? Nggak ada yang lebih terbaik daripada itu, nggak ada duanya, dan nggak bisa diambil daripadanya. Ini berbicara tentang bagaimana Maria duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan suaranya. Sederhana, hal yang sederhana. Makanya saya selalu katakan duduk di kaki Tuhan dan dengar suaranya itu adalah sesuatu yang kita setiap hari patut lakukan sebagai gaya hidup. Jadi hubungan intim sama Tuhan bukan keharusan. Kalau masih diharuskan itu berarti faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu berarti anak kecil. Karena anak kecil yang selalu diharuskan. Orang kalau diharuskan 3 hal terjadi. Capek, lupa, berontak. Betul atau betul? Capek, lupa, berontak. Anak kecil kan begitu, udah makan enggak? Oh iya, lupa. Udah gosok gigi, mau males, udah ngantuk, berontak. Terus akhirnya capek sendiri, ada yang capek sendiri, aku udah gak mau lagi kayak begitu. Capek, lupa, berontak, karena apa? Dalam level diharuskan. Jadi kalau hubungan intim sama Tuhan, baca firman sama berdoa aja tiap hari masih capek, dan kemudian lupa, dan juga ada berontaknya, itu masih level keharusan. Tapi kalau yang sudah namanya gaya hidup, itu akan nagih dari dalam sini. Saya tidak mungkin melakukan apapun aktivitas di pagi hari, tanpa bersujud di hadapan pencipta saya, Elohim saya, dan saya baca firmannya dia.
Mau saya setelat apapun juga, saya tidak peduli, saya lakukan itu dalam hidup saya. Karena saya nagih itu udah kayak minum air putih kalau pagi. Saya nggak tahu di sini ada yang beda-beda lah ya. Pagi-pagi kan kita ritualnya beda-beda. Ada yang minum Coca-Cola, ada yang segala. Kalau saya minumnya air putih. Itu kayak air, bagi saya itu udah kayak air putih. Saya minum air, saya kalau bangun pagi ya pasti nyari air putih lah. Itu namanya gaya hidup. Makanya nggak ada orang yang datang kepada saya bisa ngomong begini, Pak, bagi saya makan Pak, saya udah seminggu nggak makan. Hah, kenapa? Puasa? Enggak, lupa. Nggak mungkin. Mana ada orang begitu? Karena makan dan minum adalah gaya hidup. Tapi ironisnya banyak orang ngomong begini, iya sih Pak udah lama nggak doa, iya Pak udah lama nggak baca firman. Saya baru ngajarin anak saya yang nomor 2, kira-kira 3 bulan lalu lah ya. Saya bilang begini sama dia, Dek, kamu coba deh minta sama Tuhan supaya kamu bisa mendengar suaranya dia, peka sama telinga rohanimu. Saya tanya lagi setelah 1 bulan, gimana rasanya? Asik banget ya Dad katanya. Kok sekarang kalau aku lagi lakukan ini kayak ada sesuatu di dalam sini ya. Itu pasti Roh Kudus ya yang lagi ngomong sama aku ya. Makanya saya gak setuju yang namanya seminar cara mendengarkan suara Tuhan. Ya jangan datang, jangan datang. 3 jam seminar cara mendengar, gak usah datang, percuma, buang-buang waktu. Cara mendengar suara Tuhan adalah duduk di kaki Tuhan dan terus bilang begini, Tuhan ajari aku supaya aku dengar. Apa yang engkau ketuk itu akan dibukakan bagi Tuhan. Nggak mungkin bilang sama Bapak kita minta dengar suaranya dia nggak kasih tahu. Nggak mungkin. Dan setiap daripada kita, kalau Bapak Ibu tanya sama saya, gimana Pak caranya? Gimana rasanya? Beda-beda. Semua dari kita beda-beda. Caranya dia bicara sama kita beda-beda. Cara kita menyerapnya juga beda-beda. Nanti lama-kelamaan kita akan ngerti sendiri. Kayak kedua anak saya waktu mereka masih kecil-kecil ketika dibawa ke dalam pesta perkawinan gitu ya. Ketika mereka lari-larian ketemu sama temennya, saya nggak usah teriak-teriak dari jauh. Karena apa? Ada hubungan intim dengan anak saya jadi mereka tahu bahasa tubuh saya. Tanpa saya mengeluarkan kata-kata verbal. Mereka lari-larian dari jauh. Saya tinggal begini, kodenya cuma begini. Dia lagi lari-larian, tiba-tiba dia ngelihat saya, cuma nunggu dia ngeliatin, tiba-tiba dia ngeliat saya dari jauh dia akan gini. Berhenti. Terus saya cuma bilang gini, dari jauh gini, beres, beres. Manggilnya juga gampang, tinggal gini kepala saya. Datang, ada apa Dad? Jangan lari-larian dong. Ini kan pesta perkawinan. Tapi aku lagi ketemu teman, ya nggak apa-apa ketemu teman tapi jangan lari-larian. Oke Dad, beres, beres. Duduk di kaki Tuhan mendengarkan suaranya dia itu karena banyak instruksi. Dia lagi mau kasih tahu sama kita untuk lakukan ini, untuk stop, untuk belok kiri, untuk belok kanan. Supaya apa? Supaya kita ada di dalam kairosnya dia. Karena di dalam waktunya dia, kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat, dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Beres sudah. Beres. Makanya ketika berhasil, pengkhotbah 9 mengatakan itu bukan karena kamu. Itu karena alfa dan omega, time and chance, waktu dan kesempatan. Itu karena kairosnya Tuhan. Karena engkau belajar dengar. Makanya dikatakan kepada Maria, ini gak ada yang lagi yang lebih perlu daripada ini. Gak ada yang lebih terbaik daripada ini. Dia akan tidak akan pernah bisa diambil daripadanya. Tidak bisa diambil itu apa? Kesempatan atau kairosnya Tuhan. Karena apa? Ini yang terjadi. Sebelum Yesus naik ke kayu salib, dia mampir lagi ke rumahnya. Ke rumah Maria. Perhatikan Yohanes 12. Yohanes 12, coba lihat. Yohanes 12 ayat 1 sampai 7 coba lihat. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya minyak narwastu Bapak Ibu kalau cuma segini harganya bisa 75.000 dan kalau tumpah itu seminggu gak hilang baunya. Saking hebatnya tuh baunya minyak narwastu. Ini setengah kati itu banyak banget dikasih dilumuri di kaki Yesus. Ini sebuah momen yang luar biasa sebenarnya. Makanya kita harus pelajari kalau baca firman jangan dimutilasi ayatnya ya. Dilihat konteksnya, dilihat ada banyak perkara yang dahsyat yang terjadi. Ya ini yang terjadi. Tetapi Yudas Iskariot ayat 4. Seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, minyak narwastu itu kenapa tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang miskin.
Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah pencuri. Sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan ayat yang ke-7. Perhatikan ayat yang ke-7. Ini pasti Maria gak ngerti pas Yesus ngomong begini. Yesus katakan begini, biarkan dia melakukan itu, biarkan Maria melumuri saya dengan minyak narwastu. Untuk apa? Mengingat hari penguburanku. Maksudnya apa? Mereka juga pasti gak ngerti, Maria juga apa sih maksudnya? Oke. Merupakan sebuah kehormatan bagi wanita-wanita Yahudi pada saat itu untuk melumuri tubuh jenazah daripada kerabat, teman atau saudara mereka yang meninggal. Makanya Bapak Ibu kalau baca firman pasti akan pernah melihat atau membaca 3 wanita pergi ke kubur Yesus bawa rempah-rempah dan wangi-wangian, betul? Ketemu nggak sama tubuh Yesus? Enggak. Kesempatannya mereka nggak bisa raih kesempatan itu karena Yesusnya udah bangkit. Nah, beberapa hari setelah peristiwa ini, setelah dilumuri kakinya oleh minyak narwastu, Yesus mati di kayu salib. Dan minyak narwastu yang saya katakan tadi, kalau tumpah, baunya nggak hilang. Bisa berminggu-minggu. Mau mandi juga tetap aja ada. Saya percaya di hari Yesus mati di kayu salib, Maria di situ baru sadar atas perkataan ini. Oh ini toh maksudnya. Karena waktu dia tergantung di kayu salib, itu wangi-wangian minyak narwastu masih melekat atas tubuhnya. Sampai dia mati. Satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan yang luar biasa, memiliki kesempatan yang dahsyat, kehormatan yang luar biasa, bisa melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian, hanya Maria. Itu yang saya katakan, mendapatkan kesempatan, mendapatkan favor, mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang lain gak dapat, dia dapat. Itu yang Yesus katakan, kalau kamu duduk di kakiku dan dengar suaraku, gak ada yang lebih baik daripada itu. Gak ada duanya, dan gak bisa diambil daripadamu. Kenapa? Aku akan berikan kesempatan yang luar biasa kepadamu, yang orang lain gak dapat. Itu kairos, itu kesempatan. Kemudian setelah kesempatan kita juga akan dipertemukan dengan orang yang tepat dalam kairosnya Tuhan. Sederhana. Coba lihat Lukas pasalnya yang ke -22. Dimulai dari ayat yang ke-7, coba lihat. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Perhatikan kalimat ini. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Katanya, ini instruksinya. Ya, pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Pastinya banyak instruksinya yang detail yang tidak diucapkan di sini. Kata mereka respon ya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawab Yesus, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi yang berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakan kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Jadi kuncinya adalah mereka harus ketemu sama si pembawa kendi air. Kalau nggak ketemu sama si pembawa kendi air, mereka nggak akan ketemu tempat di mana mereka harus persiapkan Paskah ini yang ada di depan ini. Ya, teman saya yang fotoin nih. Anak saya dulu pernah tanya, itu yang fotoin perjamuan kudus, waktu saat itu pakai kamera apa? Saya nggak tahu mana ada kamera. Itu lukisan sayang. Oke. Terus dikatakan begini, ya. Katakan kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Lalu orang itu ayat 12 akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Perhatikan ayat 13, saya suka sekali dengan ayat ini. Dikatakan begini, maka berangkatlah Petrus dan Yohanes dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Semua yang dikatakan Yesus pasti terjadi. Mereka mendapati persis yang dikatakan sama dia. Persis yang dikatakan sama dia itu apa? Banyak detail yang tidak didokumentasikan di Alkitab kita. Persimpangan mana? Jam berapa? Pembawa kendi airnya pakai baju yang mana? Kendinya warna apa? Bapak Ibu kalau ke Israel kendinya warna-warna. Walaupun warnanya coklat-coklat begini tapi warna-warna beda-beda.
Ini kan nggak dikasih tahu detail aja di sini. Kenapa? Mereka nggak punya HP. Sekarang kalau mau ketemuan tinggal kasih, nanti ketemuan sama dia ya. Nanti ketemu sama si pembawa kendi air kalau sekarang nih hidupnya sekarang. Nih nomor HP-nya sekian, janjian aja sama dia. Dulu mana ada. Sekarang kalau mau ketemu orang kan gampang, ketemu saya apalagi paling gampang. Kalau belum pernah ketemu maksudnya ya. Pak yang mana Pak? Saya udah masuk ruangan nih Pak. Yang mana Pak Bapak? Itu Pak yang paling bersinar kayak bohlam lampu. Oh iya Pak langsung kelihatan. Yang kayak pentolan korek Pak. Oh iya Pak, bisa lihat Pak. Gampang, kalau mau ketemu orang gampang, ada HP, dulu nggak ada. Jadi kalau mereka tidak ikuti apa yang Yesus katakan, miss sama si pembawa kendi air. Tertunda perjamuan akhirnya. Makanya ketika Yesus katakan di persimpangan ini, nanti orangnya pakai baju apa, jam berapa. Alkitab mencatat mereka mendapati semua persis yang dikatakan Yesus. Semuanya sama. Paham ya? Makanya duduk di kaki Tuhan, dengar instruksi Tuhan itu penting. Doa itu satu arah. Meditasi berdiam bersama dengan Tuhan, devotion, itu belajar dengar suara Tuhan. Kalau doa belajar jangan cuma satu arah. Belajar dengar suaranya. Rambunya apa? Damai. Gak ada damai jangan ngelangkah. Gak ada sukacita jangan melangkah, itu rambunya. Kadang-kadang disuruh stop, disuruh ke kanan, disuruh ke kiri. Di dalam kairosnya Tuhan kita akan dipertemukan dengan kesempatan dan orang yang tepat. Tahun 2000 saya diminta sama Tuhan untuk mendirikan asosiasi industri rohani. Asosiasi yang menaungi industri rohani. Di dalam industri rohani itu ada toko buku rohani, ada penerbitan rohani, ada musik label yang mengeluarkan lagu-lagu. Ada distributor, UKM-nya, supplier-suppliernya itu ada 700 lebih. Tahun itu, sekarang udah 1000-an lebih. Ya, industri rohani adalah industri yang menyokong gereja. Bapak Ibu perlu Alkitab, larinya ke industri rohani, ada lembaga Alkitab. Perlu buku, larinya ke penerbitan rohani. Perlu musik, larinya ke musik label. Itu semuanya ada di industri rohani. Belum lagi kita bicara medianya, ada TV-nya, ada radio dan lain sebagainya. Waktu tahun 2000 belum bersatu. Tuhan bicara, ayo satukan mereka, jadikan asosiasi, buat payungnya, buat regulasinya. Tahun 2001 saya kumpulin teman-teman saya dari industri rohani. Banyak senior-senior waktu saat itu saya cukup terintimidasi karena saya waktu itu masih muda ya. Sekarang juga masih muda. Jadi saya kumpul sama mereka, saya mencetuskan ide ini kepada mereka. Yuk Pak, kita bersatu yuk gitu. Yang mau pimpin silahkan siapa deh, saya cuma dikasih pesan sama Tuhan soalnya. Akhirnya setelah ngumpul mereka bilang, udahlah Pak Billy karena Bapak yang dapat suara dari Tuhan, Bapak aja yang pimpin. Oke, saya udah punya agendanya, kita buat rapih akhirnya. Kita tolongin UKM. Bapak Ibu kalau lihat peralatan di dalam gereja misalnya ada hosti, perjamuan dan lain sebagainya, itu ada suppliernya semuanya. Dan itu ada toko-toko retailnya. Dan itu harus diregulasi pada saat itu. Akhirnya kita tolong mereka, kita bantu penjualan di toko-toko retail, kita juga memberantas yang namanya pembajakan, hak cipta dan lain sebagainya. Setelah berjalan dengan baik, akhirnya di tahun-tahun 2006-2007 Tuhan bilang gini, sekarang kamu harus buat convention. Kayak apa Tuhan? Pokoknya kamu tahu kan Pekan Raya Jakarta, kamu buat kayak begitu tuh. Kamu buat kayak Pekan Raya Jakarta tapi dalamnya semuanya isinya barang-barang rohani. Oke, terus di mana? Kamu buat di tengah kota. Di mana Tuhan? Saya lagi bawa mobil di Sudirman, tiba-tiba saya merasa saya harus stop di Istora. Saya ngikutin aja tuh suara dalam hati saya. Saya ngobrol sama orangnya di Istora, tanya harganya segala macam. Mahal banget waktu itu. Sehari sewanya aja bisa 130 juta. Cuman sewa doang. Gedungnya doang. Terus saya bilang ini tengah kota loh Tuhan. Tempatnya strategis banget nih. Saya nggak pengalaman event organizing, saya panggil teman saya. Coba deh buatin budgetnya. Budgetnya keluar saya terkaget-kaget lihat angkanya. Besar banget Tuhan. Tapi ada damai. Saya jalan terus aja. Akhirnya saya bilang gini, dua hal saya bilang. Tuhan, dua hal saya minta. Saya nggak mau berhutang di acara ini. Dan yang kedua, saya nggak mau minta donasi. Saya bukan tipe orang kayak begitu. Nggak mau, saya paling anti begitu-begituan. Jadi saya akan buat paket sponsor biar adil. Paket sponsor biar ada sponsor kita bisa di cover gitu loh, cost-nya.
Singkat cerita, nggak ada sponsor yang mau karena nama acaranya aja Indonesian Christian Retail Expo. Ada nama Kristennya gitu. Jadi setiap kali calon sponsor bilang gini, nggak mau Pak, ada nama Kristennya nanti aja lah. Lagian Bapak juga belum pernah buat, belum ada track recordnya, berapa orang yang datang kita mana tahu gitu kan. Jadi akhirnya budgetnya banyak, budgetnya besar, uangnya kurang. Ada sih 1-2 sponsor tapi nggak cukup. Izin keramaian itu keluar sehari sebelum acara, bayangin coba. Saya dipanggil ke Mabes Polri. Mereka bilang gini, Pak kami tuh mau keluarin izin, sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman saya nggak ngerti ini acara apa sih? Kalau izin buat KKR kami ngerti, ini acara apaan Pak? Pak gini Pak, Bapak tahu Pekan Raya Jakarta kan Pak? Nah mirip kayak begitu, cuman pas Bapak masuk dalamnya semua barang-barang rohani Kristen. Oh ngerti. Izin keluar sehari sebelumnya. Seminggu sebelum acara dimulai tekor, uang nggak cukup. Saya udah bilang Tuhan, saya nggak mau berutang loh Tuhan, saya udah berusaha nih. Nggak ada satupun yang mau, tim saya udah kerja keras, nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau. Seminggu sebelum acara dimulai saya dapat telepon. Dari teman lama saya yang saya udah lama juga nggak ketemu. Dia bilang gini sama saya, Bill, itu acara lu ya yang di Istora tuh? Iya. Kok lu tahu? Iya tadi gue lagi lewat di situ, gue lihat umbul-umbulnya di pinggir jalan di Sudirman. Wah asik juga ya, belum pernah tuh ada acara kayak begitu di Indonesia. Emang benar ini convention Kristen pertama di Indonesia. Wah gue mau datang tuh seru banget. Tadi gue masuk ke dalam, gue ketemu sama krunya lu, lagi siap-siap barang di sana. Gue tanya nomor telepon lu, makanya gue telepon nih, dia bilang gitu. Kenapa? Terus dia tanya gini, semua udah beres? Udah, saya bilang gitu. Keuangannya udah beres? Itu yang belum. Ya kenapa lo gak ngomong dari tadi? Ya gak enak lah, masa gue ngomong-ngomong uang. Gini Bill, gue nih tergerak banget. Selama 1 minggu terakhir nih gue tergerak. Gue pengen banget nabur dalam pekerjaan Tuhan, cuman gue gak tahu apa. Tadi pas gue lewat di Sudirman, gue pengen nabur di sini. Terus saya bilang gini, jangan, gue gak bisa balikin, gak ada sponsor. Dia bilang, gue gak minta dibalikin, gue mau nabur. Nanti gue kasih lo kirim staff lo ke kantor gue, besok gue tulis giro, gue mau tabur, jangan sebut nama gue ya. Acaranya berhasil, tidak ada hutang, yang datang 15.000. Dan ada representatif dari Amerika yang datang karena di dunia ini setiap negara punya asosiasi industri rohani yang paling lama di Amerika. 6 bulan setelah acara selesai saya dipanggil ke sana. Karena memang setiap tahun saya ke sana sih untuk ketemu sama teman-teman asosiasi. Jadi saya ketemuan lagi dan mereka akhirnya di dalam sebuah upacara singkat mereka panggil saya ke atas. Mereka bilang begini, saya surprise juga. Kemarin Indonesia mengadakan convention Kristen yang pertama. Kami mau mengatakan kepada semua, ini semuanya presiden chapter dari seluruh dunia ya, rame pokoknya tempatnya. Indonesia itu walaupun yang pertama, tapi saya mau menyatakan bahwa Indonesia itu merupakan convention Kristen terbesar di Asia katanya gitu. Wah semua tepuk tangan, wah saya juga kaget. Hah? Terbesar? Iya, lebih besar dari Singapura, Korea Selatan, Jepang, Filipina, Hong Kong, wah segala macam disebutin. Karena yang datang segitu banyak. Kemudian mereka suruh saya ke depan, di mimbar kayak begini, suruh ngomong. Tolong Pak, kiat-kiatnya gimana tuh buat acara sampai berhasil begitu di negara yang Kristennya minoritas. Saya berdiri, saya cuma ngomong gini. Keberhasilan kemarin, itu bukan kuat dan gagah saya. Semuanya itu karena alaf dan taf, alfa dan omega, time and chance, waktu dan kesempatan Tuhan yang atur semuanya. Saya ada di dalam kairosnya Tuhan. Bahkan Tuhan mengirimkan si pembawa kendi air tepat pada waktunya. Murid Yesus kalau nggak ketemu sama si pembawa kendi air nggak akan ketemu tempatnya. Seminggu sebelum acara saya dimulai, si pembawa kendi air lewat dalam hidup saya, teman saya itu. Saya dipertemukan dengan orang yang tepat. Dalam hidup kita semua, kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kita akan dipertemukan dengan pembawa-pembawa kendi air. Ada yang stay dalam hidup kita, ada yang cuma lewat. Dan jangan salah, ada juga yang ngeselin. Tuhan, kenapa kau kirim orang seperti begini Tuhan? Katanya pembawa kendi air. Ada yang baik, ada yang enggak. Kenapa yang enggak juga dikasih? Supaya kita belajar sabar. Supaya kitanya yang berubah, bukan dia yang berubah. Makanya dibiarin sama Tuhan. Supaya terjadi sekolah kehidupan tiap hari.
Makanya kenapa setiap sehari juga kita sekolah kehidupan di jalanan ketika ada motor nyalip. Kemarin saya lagi sama keluarga saya, bayangin. Tiba-tiba lagi jalan pelan-pelan ada motor di depan mobil saya dan dia berhenti. Itu kalau saya nggak ngerem selesai dia. Jadi saya kaget dong, saya tingin gitu. Woi. Tapi saya udah belajar sekolah kehidupan dulu, dulu coba. Daerah Manado, jangan salah. Daerah Timur. Dulu ada gitu-gitu nggak peduli, tin gitu. Tiba-tiba satu hari dia buka helmnya, udah dia yang salah digini. Apa lo? Mau harus ngapain coba? Hamba Tuhan manusia juga. Istri saya tuh dulu punya kata-kata yang paling akurat dan hebat. Dia selalu pegang kaki saya, udah sayang udahlah. Nanti jangan-jangan dia jemaat. Kalau saya dengar kata jemaat tuh saya luluh langsung ser. Tapi setiap kali ada motor-motor kurang ajar selalu dibilangnya jemaat. Sampai saya bilang, nih jemaat mana? Kurang ajar semua. Tapi itu sekolah kehidupan. Bagi saya itu pembawa kendi air juga, gak apa-apa. Nikmat kok hidup dalam Tuhan. Yang penting kita berubah. Masalahnya serahin sama Tuhan. Jangan tuntut masalahnya yang berubah. Masalah urusan Tuhan. Yang kita bisa kontrol di dalam sini. Pastikan kita yang berubah. Acaranya selesai, sukses, saya pulang dari Amerika, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan utang lunas ya Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, enak aja. Itu yang pertama, sekarang siap-siap buat yang kedua. Aduh. Tahun 2009 saya ngadep sama teman-teman saya di Mabes Polri. Pak, boleh gak dapat izin tahun ini lagi Pak mau buat yang kedua? Jangan Pak, ini kan tahun pemilu. Saya keluar dari Mabes Polri, hati saya sukacita banget. Kenapa? Karena saya bilang ini, Tuhan kalau perlu tiap tahun pemilu. Supaya saya gak usah buat lagi acara-acara begini. Tapi akhirnya gak bisa ngeles. Udah gak bisa ngeles, akhirnya tahun 2013 saya akhirnya dipertemukan sama pengelola dari Mall of Indonesia. Ada yang tinggal di Kelapa Gading? Gak ada. Bapak Ibu tahu gak di Kelapa Gading ada 400 ibadat tiap hari Minggu. Ada 167 pintu gereja di sana. Kalau Bapak Ibu belum punya dana untuk ke Holy Land, ke Israel, itu juga Holy Land. Ya, lebih murah, banyak kulinernya lagi. Ya, kalau hari Minggu ke sana rada-rada silo karena terang kumpul sama terang. Yang nggak ngerti firman, apa sih dia ngomong apa sih? Makanannya sedikit-sedikit asin karena garam kumpul sama garam. Yang ngerti firman ketawa, yang ngerti apa lu ngomong apa sih gitu. Itu Kelapa Gading. Jadi waktu saya ketemu sama Mall of Indonesia pengelola, saya bilang, oh ini bagus nih, area Kristen soalnya. Dia bilang, Pak itu dibawa di basement di lower G, ya, lower ground. Depannya Carrefour tuh kosong Pak, pakai aja. Saya ngitung lagi dong. Tim saya ngitung lagi, mahal juga, sama aja. Dan gak ada lagi sponsor yang mau, cuma 1-2. Dan tekor lagi. Cuman karena saya udah terbiasa sama yang awal, saya tenang aja. Tuhan, saya percaya Tuhan akan take care semuanya. Dan betul, 1 minggu sebelum acara lagi, ada yang telepon saya. Seorang ibu yang teman lama saya. Bill, itu kamu membuat acara ya di situ. Itu menarik loh acara itu. Saya juga datengin tahun 2008. Saya ketemu sama dia 10 menit. Disuruh presentasi, dia bilang gini, saya tutup ya sisanya dan jangan sebut nama saya. Hal yang sama terjadi, nggak ada utang. Yang datang tahu berapa? 40.000. Sampai-sampai Mall of Indonesia bilang gini, Pak kita udah pernah loh ngadain konsernya Dewa, Krispati. Gak pernah seramai begini Pak. Itu sampai ngantrinya udah gak bisa parkir. Parkirnya di seberang. Mallnya udah gak bisa terima. Vale udah gak bisa. Karena macetnya sampai ke Sunter. Macet total. Acaranya luar biasa. Nah akhirnya saya dipanggil lagi ke Amerika. Ada acara lebih besar. Dan sekarang acaranya benar-benar serius nih. Ada pendeta Reinhard Bonnke almarhum dan wah serius. Dan ternyata hari itu saya juga kaget juga, surprise. Saya mendapatkan penghargaan tertinggi dari asosiasi Amerika atau asosiasi dunia yang setiap tahunnya mengeluarkan penghargaan tertinggi bagi satu orang. Jadi kalau Bapak Ibu nonton Oscar gitu ya, itu kayak best aktornya gitu. Itu pokoknya itu namanya Peter Gunter Award. Itu cuma dikasih buat satu orang yang membuat dampak di dalam industri rohani di dunia. Cuma satu orang. Nah tahun itu, tahun 2013 itu dikasih buat saya. Jadi saya suruh maju ke depan, dikasih gitu ya, saya kaget dikasih piagamnya ada nama saya, suruh ngomong lagi di sini. Saya ngomong hal yang sama, itu semuanya bukan karena kuat dan gagah saya, itu semuanya karena Tuhan. Terus saya pulang dong ke Indonesia bawa penghargaan kan, itu teman-teman saya di industri rohani pada datang ke kantor. Bill, Pak Billy, Bill, gue mau lihat dong, itu kayak gimana
awardnya, kayaknya katanya lo yang dapat ya, itu dahsyat banget lo orang pertama Indonesia yang dapat lo. Terus waktu mereka masuk ke kantor saya, mereka bilang, mana? Kok nggak ditaruh di tembok? Saya bilang, saya ambil dari bawah meja. Saya bilang, sorry ya, gue menghargai mereka ngasih gue, tapi gue nggak pernah akan taruh di tembok. Kenapa? Karena ada nama gue di situ. Karena itu acara berhasil bukan karena gue. Itu acara berhasil karena Yesus. Kalau piagam itu diganti namanya jadi Yesus Kristus baru gue pajang. Gue menghargai mereka kasih tapi gue tidak akan pernah pajang. Gue gak akan membanggakan diri gue sama gitu-gituan. Karena gue ada di dalam kairosnya Tuhan. Tuhan pertemukan gue sama orang yang tepat, pembawa kendi air yang tepat. Tuhan pertemukan sama kesempatan yang tepat sampai terjadi itu acara. Itu kairosnya Tuhan. Sampai hari ini tuh masih ada di bawah meja saya. Kadang-kadang saya masih lihat, saya nggak pernah taruh, saya tidak akan pernah taruh. Saya menghargai penghargaan itu, tapi saya tidak akan pernah pajang di tembok saya. Karena itu kairosnya Tuhan. Saya akan tutup dengan ayat yang sangat populer. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Coba lihat di kalimat yang pertama, ada kata apa? Roma 8, bukan Roma 1, Roma 8. Nah, kita tahu kapan? Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita udah hafal ayat ini bahkan. Perhatikan ada kalimat kita tahu kapan? Sekarang. Ini pesan saya sebelum kita tutup. Setiap kali kita melewati masalah, kita tidak akan pernah merasa dan tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Karena kita nggak tahu, karena kita lagi ngadepin masalah kok. Tapi di dalam masalah kita pun Tuhan sedang merangkaikan perkara indah yang pada akhirnya kita bisa katakan sekarang aku tahu bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Bapak Ibu sudah dengar kesaksian saya pastinya ya. Tahun 2019 saya terkena kanker leukemia karena saya terkena infiltrasi darah. Saya adalah orang yang suka olahraga dan saya terkena infiltrasi dari deodoran. Jangan kaget gitu dong. Duh, saya nggak mau pakai lagi deodoran, jangan. Bukan saya, Bapak Ibu pasti nggak apa-apa. Ya. Deodoran itu kalau saya olahraga, kimianya masuk ke dalam tubuh nggak cocok sama darah saya, terjadilah infiltrasi namanya. Jadi akhirnya waktu dicek, saya mengidap penyakit acute myeloid leukemia, sama seperti almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Kami dirawat juga nggak jauh dari tempat saya ke tempat dia nggak jauh. Dia di NUH, saya di SGS di Singapura. Waktu bulan Januari Februari kami masuk ke dalam perawatan di dalam waktu yang sama lah, tahun 2019. Saya hanya dikasih waktu 3 bulan karena penyakit saya begitu parah. Dokter hanya memberikan saya hanya waktu 3 bulan. Mujizat terjadi ya, mungkin sudah pernah dengar ya. Mujizat terjadi sebelum pengobatan mereka mengatakan bahwa Pak ini obat yang akan dikasih cairan kemonya ini sangat berat gitu ya. Dan cairan ini kalau jatuh 1 tetes di tangannya suster aja, tangannya suster kebakar. 1 tetes. Bayangkan setiap hari saya akan diinjeksi sebesar 500 mili ke dalam tubuh saya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau 1 tetes saja membakar kulit, ini 500 mili masuk ke dalam saya, organ-organ saya hancur lah. Dikali 7 hari, 3,5 liter berarti diinjeksi masuk tubuh saya. Jadi dokter katakan, Pak ada kemungkinan besar Bapak akan masuk ICU, life support, koma, meninggal. Dia katakan begitu, karena pengobatannya keras. Nah oleh sebab itu Bapak harus tanda tangan Pak, Ibu juga. Kalau sampai Bapak meninggal, Ibu tidak akan tuntut rumah sakit gitu loh. Ya. Dan betul setelah pengobatan saya mengalami macam-macam lah. Saya pagi-pagi bersin yang keluar darah semua karena paru-paru saya udah mulai kena gitu ya. Dan saya mengalami kejang-kejang beberapa kali hampir meninggal di rumah sakit. Anak saya yang pertama, waktu saat saya dirawat, anak saya itu sedang SMA di sana, di Singapura. Sedang mempersiapkan ujian akhir. Anak saya yang kedua sedang ada di Jakarta mempersiapkan ujian akhir SD. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, saya sakit, ditemenin sama istri saya, anak saya yang kedua di rumah sendirian sama mbaknya, menghadapi ujian kelas 6 SD, plus kakaknya di Singapura juga lagi menghadapi ujian dan tahu bapaknya sakit kritis. Jadi kami ini satu keluarga melewati padang gurun sama-sama lah.
Nah, setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, anak perempuan saya ini yang sekolah di sana, dia akan datang ke kamar saya, bawa semua bangkelannya dia, karena dia mau belajar di samping saya, di sebelah saya. Sekalian nemenin saya, belajar buat ujian akhir. Saya katakan tadi, beberapa kali saya hampir meninggal, yang betul-betul udah hilang, udah dokter udah siapin mau masuk ICU, tiba-tiba Tuhan bangkitkan lagi dalam hitungan 6 menit, tiba-tiba saya kelaparan, pengen minum, panasnya turun, gak jadi masuk ICU. Jadi saya gak pernah masuk ICU, tapi hampir meninggal dan hampir masuk ICU itu berkali-kali. Berkali-kali. Sampai-sampai saya kalau berdoa bilang, Tuhan itu yang kemarin ngeri banget sih Tuhan kejadiannya. Dan selalu ada suara begini, gak apa-apa makin ngeri makin seru kesaksiannya. Makin dinyatakan saya itu besar, aku tuh besar. Jadi saya tuh ngalamin kayak gitu-gitu dan setiap kali saya ngalami hal-hal yang mendekati kematian tuh Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu ketika anak wanita saya datang ke kamar, dia belajar, saya punya videonya lah, saya punya foto-fotonya, dia seneng banget dia belajar sambil dengerin lagu lah. Pokoknya dia nyaman, dia nggak pernah tahu saya hampir meninggal. Dan saya kasih tahu sama istri saya, jangan kasih tahu, saya kasih tahu sama suster-suster, jangan dikasih tahu. Jadi akhirnya apa? Dia belajar dengan baik dan akhirnya dia mendapatkan nilai tertinggi di sekolahnya. Dalam perjalanannya akhirnya bulan Februari saya dicek lagi, mujizat terjadi, ya saya udah pernah saksikan 10 dokter melihat hasil tes saya dan mereka tidak bisa menemukan satupun sel kankernya, hilang semuanya. Itu semuanya karena Tuhan, itu semuanya karena Tuhan yang tolong semuanya. Mereka sudah vonis saya 3 bulan, makanya Ibu Ani Yudhoyono waktu beliau meninggal saya nangis depan televisi, saya tahu rasanya kayak gimana. AML itu menggerogoti darah saudara. Di dalam darah kita tuh ada darah merah, hemoglobin, leukosit, darah putih, dan trombosit. Itu 3-tiganya habis. Mereka saling makan, habis. Darah kalau nggak ada tuh lemesnya minta ampun Bapak Ibu. Nggak ada oksigen, karena darah merah juga penghantar oksigen, nggak bisa napas. Makanya kalau saya mengingat itu semuanya, dan saya mengingat pengorbanan dia yang luar biasa. Sampai dia mengorbankan semuanya, mencucurkan darah sampai titik darah penghabisan, itu dahsyatnya luar biasa. Makanya saya terbaring di rumah sakit, saya sempat mengatakan ini, Tuhan ini nggak ada apa-apanya sama Tuhan. Walaupun sakitnya luar biasa. Di lantai saya itu udah kayak lembah kekelaman, orang-orang teriak-teriak, itu banyak yang meninggal karena lantai kemo itu, lantai orang kanker. Ada yang mau loncat dari lantai 8 di tempat saya karena badannya udah kesakitan, pengen bunuh diri. Itu yang saya hadapi hari lepas hari di situ. Dan mujizat terjadi di bulan Februari, hanya 1 bulan. Dokternya sampai panggil saya ke kamar, dia bilang ini, saya bingung juga. Dia bilang, saya udah cek 10 dokter udah cek, sampai dikirim hasilnya ke labnya rumah sakitnya Bu Ani. Lab paling bagus, paling canggih di Asia Tenggara, di NUH. Kami nggak bisa ketemu, sampai saya pun bertanya, nggak ada sisanya sedikit pun. Dia bilang gini, nggak ada, clean, bersih, 0, nggak ada. Dia bilang gitu. Itu terjadi di bulan Februari. Nah, di bulan Mei, saya dapat email dari Biola University, sekolah Kristen terbaik, salah satu sekolah Kristen terbaik di Amerika, di Los Angeles. Rektornya email saya, bilang gini, Pak, kami sudah lihat angkanya anak Bapak, prestasinya luar biasa sekali di Singapura. Dengan email ini saya mau memberitahu bahwa kami akan memberikan 75% beasiswa kepada anak Bapak. Yang akhirnya kalau dihitung-hitung sekolahnya lebih murah daripada sekolah di Jakarta. Akhirnya singkat cerita saya siapin semuanya, akhirnya dia berangkat. Sebelum dia berangkat, saya cerita sama anak saya. Dia dekat sekali sama saya. Harusnya tadi dia mau ikut tapi nggak jadi. Karena dia ada tugas. Dia lagi pulang karena sekolahnya online, jadi kalau di sana pagi, di sini siang, di sini siang, di sana malam. Jadi terbalik lah. Jadi dia lagi kerjain tugas tadi. Saya ngaku sama dia, saya bilang, Kak, you know what happened? Kamu tahu apa yang terjadi? Dedi waktu kamu ke rumah sakit, itu berkali-kali hampir meninggal. Oh dia nangis. Dad, how come you didn't tell me? Kenapa Dedi gak kasih tahu sama aku? Terus saya bilang gini, kok bisa ya? Setiap kali kamu datang Jumat, Sabtu, Minggu tuh Dedi dalam kondisi fit. Dalam kondisi oke. Tapi ketika Senin sampai Kamis, itu kritis selalu. Seperti Tuhan butakan. Karena Tuhan butakan itu, akhirnya kamu bisa belajar. Ketika kamu bisa belajar, angkamu baik. Ketika angkamu baik, kamu dapat beasiswa. Bayangkan kalau kamu tahu bahwa Dedi sakit dan kamu pas datang ke kamar, Dedi lagi posisi kritis misalnya. Kamu nggak bisa belajar. Kamu nggak dapat angka yang baik, kamu nggak akan dapat beasiswa.
Setelah saya jelaskan itu semuanya, saya kutip ayat ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Makanya ketika Bapak Ibu ngelewati masalah, tenang aja. Dia lagi kerja, Tuhan lagi kerja. Kita nggak bisa lihat karena kita terfokus sama masalah kita. Tapi nanti setelah selesai di ujungnya, dengan bangga kita bisa katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan aku bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di ujung 2021 nanti, Bapak Ibu akan katakan, sekarang aku tahu bahwa Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat waktu dan kesempatan ini. Waktu yang indah di mana kami bisa belajar firman-Mu. Kami bisa mengerti bahwa kairosnya Tuhan itu dahsyat. Kairosnya Tuhan itu luar biasa. Dan di dalam kairosnya Tuhan, Engkau akan pertemukan kami dengan orang yang tepat, dengan kesempatan yang tepat. Bapak, aku percaya bahwa ketika aku stop sampai di sini, karena dibatasi waktu, firman-Mu gak pernah dibatasi waktu. Ketika kami pulang nanti, firman-Mu akan terus berkumandang di hati kami. Mengubahkan cara kami berpikir, mengubahkan hati kami. Meteraikan firman ini ya Tuhan. Ajari kami supaya kami mau terus duduk di kaki-Mu. Dan terus belajar mendengar suara-Mu Tuhan. Karena tidak ada yang lebih penting daripada itu. Tidak ada duanya. Tidak bisa diambil daripada kita. Karena kami akan dibawa masuk ke dalam kairosnya Tuhan. Masuk ke dalam waktunya Tuhan. Masuk ke dalam sebuah perkenanan Tuhan yang kami akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Dipertemukan dengan orang yang tepat. Si pembawa kendi air yang tepat. Yang percaya Tuhan, sampai di ujung tahun ini hamba-Mu berdoa, semuanya sehat. Keluarga kami semua sehat. Dilindungi, dijaga Tuhan. Kalau ada yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Aku berdoa bagi ibu tadi yang jatuh Tuhan di belakang. Berdoa bagi dia, sembuhkan dia Tuhan. Pulihkan dia. Pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Yang kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, melengkapi hidup kami hari lepas hari. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Pastor Billy Lantang untuk firman Tuhan yang berikan buat kita semua. Pagi hari ini kita kembali diteguhkan saudara, bahwa Tuhan Yesus pasti turut bekerja dalam segala hal, amin. Tanpa kecuali buat setiap kita yang ada di tempat ini. Haleluya. Saat ini jemaat Tuhan kita juga akan mau berdoa buat persembahan. Buat Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan melalui amplop, saudara dapat mengisi persembahan di dalam amplop yang sudah disediakan, ataukah belum mendapat amplop boleh mengangkat tangan, nanti akan dibantu. Oh, Pastor Billy juga belum dapat. Oke, buat jemaat Tuhan yang memberikan persembahan melalui amplop setelah ibadah, saudara dapat langsung memasukkan dalam kotak yang sudah disediakan. Ataupun juga apabila ingin transfer ke nomor rekening BCA gereja kita, langsung ke nomor rekening BCA 466705x8. Ataupun dapat scan QR Code yang tertera di layar. Dan saudara dapat langsung transfer melalui e-wallet OVO, GoPay, Link Aja, ataupun Dana. Baik, kita mau satukan hati kita berdoa buat persembahan kita. Tuhan, terima kasih banyak untuk berita kebenaran firman Tuhan yang benar-benar menangguhkan setiap kami di tempat ini. Bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik dan cara Tuhan itu pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mau membawa persembahan kami. Baik yang memasukkan dalam amplop maupun transfer Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan ini ya Tuhan. Biar lebih lagi Tuhan. Mereka mau mengucap syukur atas setiap pekerjaan, toko, usaha, apapun yang mereka kerjakan yang Tuhan berkati. Kami mau mengucap syukur atas semuanya itu. Berkati Tuhan setiap penabur, dan kami percaya setiap penabur pasti akan diberkati Tuhan. Benih pasti Tuhan sediakan. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini juga ya Tuhan. Biar semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang memberi dengan sukacita, dengan tulus hati, sama-sama kita katakan, amin. Baik jemaat Tuhan, saat ini kita akan menyaksikan pengumuman gereja melalui tayangan multimedia. Kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM.
Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI Rem Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Terima kasih Pastor untuk pelayanannya. Aduh, saya kalau Pastor yang pelayanan, saya sangat diberkati. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari sama-sama katakan, oh nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak. Sekali lagi, mari kita angkat kedua tangan kita. Sekali lagi katakan, oh nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bapak terima kasih. Lewat ibadah pagi hari ini kami semua diberkati luar biasa. Kami diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami percaya di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada kemenangan, ada mujizat. Kami pulang membawa damai dan sukacita yang melimpah. Dan kemanapun kami melangkah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Kami percaya kemenangan lepas kemenangan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, khususnya hamba-Mu juga Tuhan.
Pastor Billy Lantang Tuhan berkati. Kesehatannya Tuhan berkati. Keluarganya Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan berkati. Tim yang melayani pagi hari ini, semuanya Tuhan berkati. Biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Kami juga tetap setia melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan. Jemaat yang berhasil dalam segala pekerjaan usaha kami. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati tempat ini, pemilik tempat ini dengan segala usahanya Tuhan berkati. Berkati rencana ulang tahun gereja Tuhan GBI Rem di Hotel Ciputra tanggal 28. Tuhan berkati dari ibadah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan lawat, Tuhan camat, Tuhan sentuh kami semua. Dan Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota Jakarta. Tuhan berkati. Berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa ini. Biarlah mereka semua boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh memimpin seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa. Kami sekali lagi menyerahkan gereja kami ke dalam campur tangan Tuhan. Tuhan berkati GBI Rem. Sebentar kami mau pulang. Sebentar kami mau pulang dan kami siap untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa yang semuanya itu datangnya dari Tuhan. Karena itu arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar saudara diberkati. Karena berkat itu datangnya dari atas, dari Tuhan untuk saudara dan saya. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Hidup dalam kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai kita ketemu di Hotel Ciputra.